Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita berada di salah satu pondok alumni Gontor yang tergabung dalam Forum Pesantren Alumni Gontor. Letaknya di Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur. Saya ingin mengajak saudara semuanya untuk berkeliling ke berbagai tempat yang dikembangkan wakaf produktif dengan berbagai model-model pengembangan bisnis yang ada di pesantren ini. Mari ikut dengan saya. Nah, sekarang kita berada di budidaya vanili. Vanili ini salah satu pengganti burung walet kalau di sektor pertanian karena komoditi ekspor dan harganya sangat luar biasa. Bisa dicek di internet berapa harga vanili dengan berbagai tingkatan atau levelnya atau sortirnya. Tentu ini menjadi komoditas yang luar biasa untuk bisa dikembangkan di berbagai pondok pesantren karena tidak memerlukan lahan yang luas, hanya perlu perawatan saja dan sangat sederhana. Mari kita ke tempat lain. Nah, sekarang kita berada di lokasi berbeda, di tempat budidaya ikan air tawar. Di sini kita kembangkan tidak hanya pembesaran, tapi juga mulai dari pembibitan. Ada ikan patin, ada ikan nila, juga ikan lele. Maka kita kembangkan di sini setelah pembibitan, kemudian kolam-kolam pembesaran dengan didukung beberapa kolam konvensional atau dari tanah. Kemudian juga kita kembangkan beberapa kolam dengan sistem teknologi yang disebut umumnya menjadi bioflok. Ada kurang lebih 20 kolam bioflok yang kita kembangkan untuk pembesaran bibit-bibit ikan di sini. Kita lanjut ke tempat lainnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perkebunan kurma, namanya agriwisata kurma tropis Jabal Rahmah. Di tempat ini dikembangkan kurang lebih 14 varietas dari kurma khusus untuk wilayah tropis, dan insya Allah ini masuk tahun ke-6 dan kita spesialkan dan kita persiapkan untuk tahun depan bisa produksi atau berbuah dan bisa berbunga juga bisa dinikmati. Nah, sekarang kita berada di pabrik air mineral dalam kemasan trubus hijau. Kita produksi kurang lebih setiap bulan ada 22.000 karton untuk kemasan gelas dan kurang lebih 10.000 botol untuk kemasan 600 ml. Sekarang kita sedang kembangkan untuk kemasan 300-an dan juga untuk kemasan galon. Nah, sekarang kita berada di lokasi kandang domba TSA. Di sini kita kembangkan kurang lebih 100 ekor domba untuk pembibitan juga untuk indukan. Kerjasama program ini bersama dengan Basnas Kalimantan Timur untuk meningkatkan produktivitas dari zakat community yang dikembangkan dengan berbagai mitra yang berada di Basnas Kalimantan Timur. Nah, setahun lalu sebelum kita kembangkan budidaya domba, kita sudah menciptakan bank pakan dengan menanam berbagai tumbuhan yang mendukung untuk budidaya domba atau sapi dan sejenisnya. Di antaranya ada rumput odot, rumput pakcong, kemudian ada indigo vera, ada kaliandra, serta kali-kali lainnya. Semuanya mengandung unsur protein dan nutrisi yang tinggi untuk bisa memenuhi gizi budidaya domba, sapi, dan sejenisnya. Tentu hal ini menjadi salah satu tahapan prioritas awal bagi siapa yang ingin mengembangkan budidaya sapi, domba, atau sejenisnya. Di lokasi ini kita kembangkan budidaya kelapa genjah dengan berbagai varietas, salah satunya adalah varietas pandan wangi. Kelapa ini dikenal harumnya seperti pandan, juga buahnya tanpa ditambah dengan berbagai manisan, terutama gula, baik itu gula kristal putih atau gula aren, tapi kelapa ini sudah punya rasa manis khas sendiri. Dan ini salah satu dari berbagai varietas kelapa genjah yang kita kembangkan di tempat ini. Di greenhouse ini kita kembangkan salah satu budidaya melon. Melonnya jenisnya adalah bintang Asia dengan varietas melon golden atau melon madu atau biasa disebut juga melon kuning ya. Nah, sebelum varietas ini juga kita kembangkan sebelumnya ada tomat, kemudian bunga kol. Nah, untuk melon sendiri kita kembangkan ini di tahap yang ketiga kalinya. Nah, sekarang kita masuk
di area jejamuran. Di sini ada pabrik backlog yang setiap hari kita produksi kurang lebih 800 backlog untuk supporting budidaya jamur yang kemudian akan dikembangkan di kumbung-kumbung yang tersedia di tempat ini. Nah, setelah dari pabrik backlog tadi, kemudian kita diamkan di area inkubasi steril untuk memastikan bibitnya dapat berkembang dan tumbuh dengan baik. Nah, setiap backlognya kita panen kurang lebih dalam masa 5 bulan itu dengan kapasitas 0,3 kg. Jadi bisa dihitung berapa backlog yang kita miliki dengan hasil yang kita peroleh setiap harinya. Nah, setelah kita panen dari kumbung jamur tadi, selain kita jual untuk jamur sayur ke pasar, ke tengah masyarakat, juga kita produksi untuk hilirisasi produk dari jamur ini berupa jamur crispy. Di Fab Lab ini ada mesin vacuum frying yang mengolah jamur sayur tadi menjadi keripik jamur, dan kemudian kita bisa buat berbagai varietas rasanya. Di antaranya ada balado, ada jagung bakar, kemudian ada juga yang rasa original, juga ada rasa barbecue. Juga tentu bisa dikembangkan dengan rasa lainnya tergantung dari minat masyarakat atau kebutuhan lokal dimanapun berada. Nah, di tempat lokasi yang sama juga kita kembangkan hortikultura lapangan. Di sini juga ada tanaman durian, kemudian ada salak, ada jeruk, ada rambutan, kemudian juga ada pisang, ada mangga, ada nangka, ada pepaya. Ini semua salah satunya untuk supporting dari keripik tadi. Jadi beberapa di antaranya nanti bisa kita produksi menjadi keripik rambutan, keripik nangka, keripik pisang, dan keripik-keripik lainnya yang menjadi salah satu solusi akhir dari berbagai tanaman yang biasanya ketika masa panen itu berlimpah. Nah, di sini semua tanaman yang berlimpah akan kita produksi menjadi keripik-keripik dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Nah, sementara di area pesantren sendiri kita kembangkan berbagai kegiatan yang menunjang untuk menutupi kebutuhan harian santri. Ada minimarket, kemudian ada kantin, ada laundry, ada wartel, kemudian juga ada restoran atau lesehan yang menyediakan makanan-makanan berat, juga ada konveksi yang bisa memenuhi kebutuhan santri dan santriwati untuk memesan atau menambah seragam harian yang dipergunakan sehari-hari. Nah, selain beberapa kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan santri, di dalam pesantren juga kita kembangkan salah satu budidaya walet. Nah, ini bangunan tertinggi yang ada di pesantren ini adalah asrama walet yang menghasilkan produksi air liur walet dengan komoditas atau harga yang stabil rata-rata umumnya. Nah, di tempat lain kurang lebih 1 jam perjalanan dari Pondok Pesantren Trubus Iman, kita memiliki kurang lebih 300 hektar perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit ini salah satu wakaf produktif yang eksis untuk bisa menopang operasional pendidikan dan pengajaran yang dipergunakan untuk menunjang salah satu pengembangan wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Trubus Iman. Nah, yang terakhir kita berada di area perkebunan gula aren. Di atas lahan 14 hektar ini dikembangkan budidaya aren yang orang sudah mengetahui bahwa aren adalah salah satu komoditas yang sangat luar biasa. Selain menghasilkan aren dengan niranya yang bisa diproduksi menjadi gula kristal, kemudian gula batok, juga ada gula cair, bisa juga menjadi molase, juga bisa melahirkan komoditas baru dengan buahnya, itu yang disebut dengan kolang kaleng, juga dengan lidinya atau dengan ijuknya, juga bisa akarnya dan sagunya. Sungguh luar biasa dari produktivitas gula aren ini. Nah, semoga setelah kita berkeliling di berbagai tempat di Pondok Pesantren Trubus Iman ini melalui programnya Trubus Sentra Agribisnis, semoga berbagai percontohan atau model yang dikembangkan di tempat ini bisa menjadi acuan atau rujukan atau model yang bisa dikembangkan juga di berbagai pondok pesantren lainnya di Indonesia. Nah, setelah keliling seharian, capeknya luar biasa, saya mau menghilangkan
dahaga dulu dengan minum air kemasan Turbus hijau. Ini kemasan gelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 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 Dan kita mau coba makan salah satu produk dari Turbus Center Agribisnis, yaitu Makul jamur crispy dengan rasa original. Nah, ini sesi ini tidak perlu disuting karena saya mau menikmati makanan ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.